Gimana sih caranya kita keluar ya, dari hubungan yang toksik? You can make a change. Kamu yang salah, aku yang minta maaf. Nanti di layar teman-teman itu udah terlihat banget nih potongan-potongan gambar. Nah, siapa yang tahu nih video klip apa sih yang ada di gambar PowerPoint ini? Lati, oke, yang lainnya Lati. Nah, banyak banget nih yang bilang kalau ini Lati. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih sebenarnya makna dari video itu tuh apa? Makna dari video tersebut, iya benar, tentang kekerasan dalam berpacaran. Oke, banyak banget. Seseorang yang dikekang. Tapi memang di dalam video yang dibuat sama Eka Gustiana bersama dengan salah satu penyanyi asal Surabaya, ini inti lagunya lebih kepada seseorang yang tenggelam di dalam hubungan cinta kayak gitu ya. Hubungannya tuh hubungan di dalam hubungan relasi kan nggak selalu sehat. Pasti kalau bahasa anak-anak sekarang tuh pasti ada yang namanya toxic relationship-nya. Nah, sebenarnya di dalam lagu ini coba menyampaikan sebuah pesan kalau toxic relationship adalah sesuatu yang bahaya jika dilakukan secara terus-menerus kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya di sini teman-teman semua ada yang punya pacar atau sedang jomblo tapi pernah punya pacar? Mungkin bisa diketik juga di kolom chat. Siapa di sini dari kalian yang punya pacar? Jomblo, Kak? Oke. Hubungan tanpa status, nggak pernah pacaran, Kak, hehe. Jomblo, oke. Saya tidak pacaran, baru jomblo. Oke, banyak banget nih yang ada yang pacaran, ada yang baru jomblo. Artinya teman-teman pernah memiliki hubungan relasi kayak gitu ya. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, ada nggak sih hubungan-hubungan yang bikin nggak nyaman di dalam hubungan berpacaran itu mungkin? Bisa diketik lagi? Ada banget. Oke, dia ada pastinya. Nah, sebenarnya kan kalau ada hal yang tidak nyaman atau merugikan itu adalah sebuah hubungan yang mungkin nggak sehat kayak gitu. Atau teman-teman biasanya sebutnya toxic relationship. Nah, dari teman-teman sendiri nih ketika udah sadar itu adalah hubungan yang nggak sehat, ada nggak sih upaya yang kalian lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Mungkin ada yang punya saran atau tipsnya bisa juga diketik di kolom chat. Ada tapi gagal. Ada lagi kira-kira pasrah. Oke. Ada lagi satu lagi siapa yang lagi mengetik? Putusin, Kak, salah satu solusinya atau upayanya. Nah, dari sekian banyak yang udah kita bahas tentang toxic relationship atau di video klip si Lati ini sebenarnya ada nih satu aktivitas lagi yang pastinya saling berkaitan dan aktivitas ini pastinya berantai sampai akhir. Jadi teman-teman juga pasti bisa menemukan jawabannya atau ini tuh masuk toxic relationship nggak ya? Terus kalau misal ini toxic gimana ya upaya untuk menyelesaikannya? Nah, teman-teman, kita akan main batasan. Jadi, aku akan kasih tahu dulu rules-nya. Jadi, teman-teman, nanti aku akan bacain beberapa pernyataan. Dan ketika aku sebutin pernyataannya, teman-teman bisa dengerin dulu, bisa baca dulu. Nah, terus nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat, teman-teman setuju atau nggak setuju dengan pernyataan itu, atau teman-teman nyaman atau nggak nyaman sama pernyataan itu, gitu ya teman-teman. Itu aja, nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama nih, gimana kalau orang tuamu menjodohkanmu dengan seseorang? Teman-teman setuju apa enggak? Ngerasa nyaman atau enggak? Dan kenapa alasannya? Teman-teman bisa tulis di kolom chat. Ini banyaknya yang jawab nggak setuju, apakah ada yang jawab setuju juga? Nggak setuju katanya, takut nggak sesuai. Nggak setuju karena cinta itu mengalir katanya. Terus nggak setuju kalau dipaksa. Tapi ada juga nih yang bilang setuju, setuju aja Kak, aku nggak laku. Wah, pacarmu memberikan komentar buruk tentang pakaianmu. Kalau misalkan teman-teman tadi yang bilang masih jomblo gitu kan, atau baru aja putus, bayangin aja teman-teman sekarang dalam keadaan punya pacar ya. Bisa jawab di kolom chat. Katanya ada yang bilang nggak nyaman karena saya mau pakai apa yang saya mau. Katanya juga ada yang bilang nggak setuju. Katanya juga nggak setuju nih bikin mood jelek.
Terus ada juga yang bilang setuju aja, takut diomelin sama pacar gitu. Terus ada juga yang pacarnya nggak pernah komen apapun ya, sesuka-suka hati gitu, mau pakai apa aja. Terus ada yang komentar buruk, mau ngomentari doang sih nggak apa-apa gitu. Terus ada juga nih yang langsung bakal minta putus kalau misalkan pacarnya sampai bilang kayak gitu kan itu gak ngenakin hati juga ya. Nah terus juga ada yang bilang tidak setuju karena yang bisa menentukan kenyamanan dan selera pakaian saya ya saya sendiri. Nah gitu. Terus teman-teman ada yang mau langsung ngomong kah? Nah kalau belum ada mungkin ada nih dari Kak Anggit. Nah Kak Anggit gimana nih pendapat Kak Anggit tentang pernyataan yang kedua nih? Bisa langsung open mic ya Kak Anggit. Terkait sama pernyataan yang kalau misalnya pacarmu mengomentari buruk tentang pakaianmu, sebenarnya itu sih nggak nyaman ya Kak, karena memang gaya berpakaian kita itu kan kita sendiri yang menentukan kita mau bagaimana berpakaian. Ya kalau Anggit sendiri karena kita kan kalau seandainya dia nggak bisa nerima kita apa adanya ya kenapa kita harus memaksakan gitu kan? Bukannya kalau seandainya cinta yang baik itu kita bisa jadi diri sendiri ya nggak jadi orang lain gitu loh. Nah, iya, mantap banget ya Anggit. Makasih banyak ya teman-teman. Yang lain juga pasti punya pendapatnya sendiri yang pastinya pasti keren juga. Nah, kita lanjut ya ke pernyataan selanjutnya. Makasih Anggit. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pacarmu membentak kamu dengan kasar di depan umum. Gimana nih teman-teman? Nyaman atau nggak nyaman? Setuju atau nggak setuju? Dan sertakan alasannya nih teman-teman. Nggak setuju banget katanya harga diri jadi serasa terinjak gitu. Terus asli nggak setuju, lebih baik putus katanya. Terus ada lagi gak nih? Nggak setuju kayaknya sengaja bikin malu deh. Katanya nggak nyaman, bikin malu. Terus menangis sambil guling-guling katanya. Gak setuju banget gitu. Gak nyaman ya digituin. Nah, kita lanjut dulu kali ya ke pernyataan selanjutnya karena ada beberapa pernyataan yang pastinya menjadi gambaran banget nih buat teman-teman saat mungkin berpacaran gitu atau mungkin teman-teman yang belum berpacaran juga ini nih mungkin bakal ada di kehidupan teman-teman nantinya. Next. Nah nih teman-teman, gimana kalau pacarmu minta password sosial mediamu? Nah gimana? Nggak setuju katanya jadi gampang sensi. Nyaman aja asal sebaliknya juga katanya. Terus nggak nyaman tapi saya kasih semua password sosial media saya. Terus katanya juga ada yang pernah tukar password tapi ya sama aja dia pakai akun fake. Nah ini Kak Lydia Novrito mau berpendapat nih. Bisa open mic langsung ya Kak? Gimana pendapat kakak tentang ini? Oke, halo semuanya. Halo. Mungkin pendapat aku tentang pernyataan pacarmu minta password sosial mediamu, aku mungkin akan setuju aja selama itu dalam batas yang wajar. Karena misal kayak dia cuma mainin itu tuh kayak pengen lihat aja siapa sih sosial medianya itu misalkan Instagram. Misal dia cuma kayak ngelihat siapa yang follow akun aku gitu. Terus kalau misalkan sampai dia ngebuka-buka DM itu baru nggak nyaman. Jadi kayak selama batas wajar itu akan bikin nyaman sih gitu. Oh iya, oke Kak Lidiana. Aku mau tanya juga sama kayak tadi yang aku tanya ke Anggit. Kalau misalkan seandainya pacarnya nih tiba-tiba melewati batas sampai buka-buka DM terus akhirnya ngebahas nih secara langsung ke Kak Lydia, gimana nih? Mungkin pertamanya akan diomongin baik-baik dulu kayak kenapa kok sampai melewati batas padahal kan perjanjiannya hanya sekedar ya udah ada perjanjiannya kan sebelumnya. Terus kalau misalkan memang dia melewati batas mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Nah, terus untuk kedepannya jangan dilakukan seperti itu lagi. Tapi kalau misalkan tetap dilakukan kayak gitu lagi ya mungkin salah satu jalannya mengubah akun password sosial media kita, jadi dia nggak tahu. Terus ketika dia tanya kok dirubah, ya karena nggak suka, nggak nyaman, karena udah melewati batas kayak gitu sih paling. Aku sih pribadinya jadi ambil pelajaran nih dari apa yang kali dia sebutin bahwa pasti kan teman-teman tuh punya pendapat masing-masing nih. Ada yang masalah kalau misalkan saling tukeran password karena ngerasa ini tuh privasi gue gitu. Nah terus tadi juga kali dia bilang kalau misalkan ya nggak masalah, it's okay asal kita tuh saling
punya perjanjian di awal gitu, batasannya kayak gimana, dan tetap aja balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan pacarnya ternyata ngelewatin batasan, maka ada cara-cara nih yang bisa teman-teman lakuin gitu kan. Nah, kita lanjut ya, makasih kali dia. Iya, Kita sama-sama. Ya, oke. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah, gimana nih teman-teman kalau pacarnya ngirimin teks bernuansa seksual? Kayak misalnya lagi chattingan, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia bilang nih, yang gitu, apa namanya, aku lihat-lihat kok kamu sekarang lebih boha ya? Gimana nih teman-teman? Eh, Masalah atau enggak nih? Nyaman atau enggak kalau kayak gitu? Nah, ada yang bilang kalau kayak gini udah parah banget. Putus sekedar putus aja, langsung ku blok, Kak, katanya gitu. Nah, terus nih Kak Abigail mau berpendapat nih, bisa langsung open mic ya, Kak? Gimana? Kalau menurut saya pribadi ini tergantung gaya berpacaran masing-masing pasangan ya. Karena yang saya lihat pilihan pasangan juga kan beda-beda. Kalau misalnya yang penting menurut saya adalah ketika salah satu individu tidak ada yang merasa direndahkan atau merasa tidak nyaman. Jadi ketika mulai berpacaran kan pasti sudah melalui beberapa komitmen kan Kak. Jika beberapa komitmen sudah ditembus, pasti salah satu individu akan merasa tidak nyaman, dan itulah ketika hubungan tersebut sudah memasuki toxic relationship. Tapi kalau misalnya teks bernuansa seksual dikirimkan melalui persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa terganggu, saya rasa itu masih sehat-sehat aja sih Kak. Nah, oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah, nih teman-teman, gimana kalau misalnya pacar atau kalau enggak temen deh ya, pacarmu atau temanmu memberikan HP baru untukmu jika kamu bersedia pergi liburan berdua dengannya. Gimana nih teman-teman? Bisa jawab di kolom chat ya. Gak setuju, katanya masih mampu beli HP sendiri kok aku, katanya gitu. Terus ada lagi nih teman-teman, dan teman-teman di sini aku tegasin ya, kalau nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Teman-teman tuh punya pendapatnya masing-masing, punya kenyamanannya masing-masing ya kan, jadi bisa berpendapat langsung aja. Katanya boleh Kak, asal nggak bobo bareng, katanya. Terus ada lagi nih, terus nggak mau dong, katanya takut diapa-apain. Terus juga nggak setuju Kak, karena kalau udah kayak gitu pasti dianya juga minta yang aneh-aneh, katanya. Terus juga ada yang bilang nggak nyaman Kak, takut ada maksud tertentu. Nah, ada yang mau berpendapat lagi. Terus katanya setuju aja, nggak usah dikasih HP baru juga. Kalau emang saya mau liburan berdua, katanya. Kalau saya nggak mau liburan berdua, ya udah selesai, nggak ada cerita lagi. Terus katanya juga nggak mau, kalau masih mampu, nggak mau terima yang ada syarat-syaratnya gitu. Nah, terus katanya juga sah-sah aja Kak, toh liburan bareng nggak selalu konotasinya negatif kan, tergantung orangnya, katanya. Terus juga nggak setuju Kak, kecuali bareng keluarga besar kedua belah pihak. Oke, teman-teman, makasih atas pendapatnya. Kita next ya. Makasih banget. Aku dan teman-teman lainnya pasti juga jadi dapat dapat banyak insight gitu ya. Ternyata antara gue dan dia kok beda ya gitu. Kata gue itu masalah, tapi kata dia kok nggak masalah. Tapi dia juga ngasih alasan yang emang nggak salah juga gitu kan. Jadi dari sini sih kalau gue pribadi jadi liatnya teman-teman tuh dari yang pernyataan pertama sampai terakhir itu tuh punya jawaban, punya pendapat yang berbeda-beda ya kan teman-teman. Dan tadi dari pendapat-pendapatnya juga teman-teman tuh punya alasan tersendiri. Berarti dari pernyataan itu aku lihatnya teman-teman tuh udah lihat nih, ini tuh gue nyaman atau enggak, gue tahu resikonya kalau misalkan gue lakuin itu ya kan, dan ya gue bisa atasin itu gitu kan. Nah terus itu tuh teman-teman kenapa berbeda-beda, kalau teman-teman tahu itu adalah batasannya teman-teman. Terus saling menghargai batasan seseorang adalah cara yang baik untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Jadi misalnya tadi di pernyataan itu ada yang dari awal sampai akhir jawabnya nggak setuju gitu, nggak bisa kita bilang jadi yaelah itu orang gitu nggak banget sih gitu ribet banget hidupnya, nggak kayak gitu teman-teman. Terus juga ketika ada yang dari awal sampai akhir jawab setuju aja gitu, nggak masalah. Nah lo juga nggak bisa bilang kayak yaelah tuh orang murahan banget gitu,
apa namanya, nggak ada batasan banget, nggak bisa gitu teman-teman, karena setiap orang tuh punya batasannya masing-masing, punya alasannya masing-masing kenapa punya batasan itu. Nah, Kalau misal sambil kenalan juga, nama saya Danika Nurkalista, saya psikolog klinis di Yayasan Pulih. Nih, apa sih yang ketika remaja, kayaknya di 2 sesi sebelumnya mungkin sudah pernah didiskusin juga ya, kalau misalnya di masa-masa remaja itu adalah periode perubahan. Dulunya senang pakai, ya pergi-pergi, keluar-keluar, pakai bajunya kutungan gitu ya, terus lama-lama ketika sudah mulai remaja, sudah mulai pakai bajunya yang lebih rapi, lebih tertutup, terus badannya mulai ada bagian yang kok rasanya nggak enak, kok rasanya tambah berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, yang disebut juga perubahan secara biologis. Termasuk perubahan itu adalah perubahan emosi yang lebih kompleks. Yang tadinya sederhana melihat situasi, jadi lebih bingung, ini emosinya apa ya? Kok ada ya perasaan cemburu itu ada, kok ada ya perasaan iri, kok ada ya perasaan ini campur-campur, kok saya sedih tapi pengen ketawa, ya hal-hal seperti itu sangat wajar dialami oleh remaja. Nah, salah satu hal yang juga penting, karena kita ngomongin tentang pacaran ya, adalah tugas perkembangan. Ketika remaja, sangat wajar kalau misalnya teman-teman sudah pengen mandiri dari orang tua, pengen ngambil keputusan itu sendiri, nggak mau diatur. Jadinya kayak kalau misalnya, kok aku dipaksa les mulu nih, adalah lesnya A, B, C, D, E. Lama-lama, oh sudah mulai nyoba bolos atau nyoba sesuatu yang lain. Itulah sesuatu yang wajar karena ketika remaja adalah masa-masa mencari identitas. Gimana sih peran saya? Belajar dari peran. Apa sih peran saya sebagai seorang anak, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pacar, sebagai seorang teman, dan itu belajarnya di masa-masa remaja. Dan kegiatannya di remaja ini, yang tadinya kita ketika masih anak-anak cuman lingkup keluarga, tetangga yang kecil, sudah mulai luas. Udah ada sekolah, organisasi, guru, dan bahkan bisa organisasinya dari yang organisasi remaja, organisasi agama, organisasi sosial, banyak sekali. Jadinya hal itu adalah sesuatu yang wajar sekali kalau mau untuk memperluas jaringan, untuk mencari identitas. Karena ketika masa remaja itu ada kebingungan identitas, itu akan sangat mempengaruhi ke arah tujuan masa depan. Jadi ketika dewasa mulai bingung, saya sukanya apa, saya maunya apa. Ketika masa remajanya sudah, oh ya saya mengerti ini, saya sudah tidak terlalu bingung, sudah mengerti diri sendiri dan juga orang lain, maka arah tujuannya jadi semakin jelas. Dan ini juga terpengaruh juga oleh peer, orang-orang terdekat, teman-teman sendiri, terus juga termasuk orang-orang yang nanti akan dekat seperti pacar, sahabat, dan seterusnya. Ini secara umum ya, semuanya saya rasa semuanya juga sedang mengalami ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti tinggal dimasukkan dalam chat aja. Boleh lanjut? Satu slide berikutnya. Oke, menjalin hubungan dekat dan pacaran. Kalau di sini ada yang familiar nggak sama foto-fotonya? Iya, ada. Tuh ada Dilan, ada siapa lagi tuh di situ? Iya, ada Posesif, benar-benar ada Lee Min Ho. Jadi, kalau teman-teman lihat kan banyak sekali di TV sama di media mengenai hubungan pacaran ya. Jadinya ada yang hubungan pacaran yang, kayak gini toh, hubungan pacaran anak muda, remaja. Dan kadang-kadang menjadi sesuatu yang ideal, atau kayak relationship goals. Pernah dengar ya? Kalau yang di gambar pertama itu saya ambil dari film namanya film Posesif, pernah dengar? Pernah ya? Udah ada yang nonton? Kalau ada yang nonton, itu filmnya tentang pacaran yang sehat atau enggak? Coba boleh di chat. Iya, betul, pacarannya nggak sehat. Jadinya ada, namanya siapa namanya? Yudis, kalau nggak salah, Yudis dan Lala. Dia ceritakan Yudisnya melakukan beberapa bentuk kekerasan ya ke Lala, sehingga hubungannya tidak sehat.
Tapi banyak juga, walaupun itu udah jelas-jelas nggak sehat, banyak yang berpikir itu adalah sesuatu yang, apa ya, romantis. Ada nggak teman kalian ngerespon, "Ini kok pacarannya nggak sehat, eee, ngelakuin kekerasan, kok malah dibilangnya romantis ya, malah dibilang relationship goals ya?" Nah, nanti kita akan juga belajar kenapa sih ada beberapa orang yang seperti itu. Karena kita juga nggak bisa nyalahin, eee, dianya sendiri, karena bisa aja ketidaktahuan itu sangat mempengaruhi. Oke. Sekarang saya akan ngomongin tentang mitos dan fakta ya teman-teman. 1 sampai 7 teman-teman sepertinya kayak sudah sepakat ya mengenai bahwa itu adalah mitos. Bahwa kita dalam berhubungan dekat dengan orang lain lebih baik itu jangan jaim, bisa be yourself apa adanya, dan tidak perlu jual mahal. Maksudnya kayak pura-pura tidak, pura-pura ya, pura-pura kalau tidak suka atau gimana, kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa, kita harus be yourself ya. Ketika pergi pacaran, cowok juga tidak harus selalu membayar, bukan berarti kalau PT-PT, apa ya bahasa sekarang ya, bayar sendiri-sendiri itu artinya, tidak sayang, kan namanya juga masih remaja ya, kita bisa sharing cost. Pacaran itu boleh kita komunikasikan perasaan kita, mengungkapkan, tapi dengan dengan sehat. Dan pacaran menuruti apa kata pacar yang merugikan itu adalah tidak baik. Berani berkata tidak itu adalah sesuatu yang penting dalam hubungan. Karena yang tadi ya, permainan yang tadi yang sama kakak-kakak yang pertama itu menarik ya, kita harus tahu batasannya kita, jangan sampai kita bingung karena batasan kita atau mentoleransi hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Karena dampak jangka panjangnya sangat besar nanti. Dan mencintai itu juga artinya peduli dan tetap menjaga privasi dan menghargai waktu masing-masing. Jadinya tidak harus dunia milik berdua, kita hanya ngontrak saja. Nah, cinta romantis itu bukan cinta yang posesif. Pacaran tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Jadinya setiap orang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadinya tidak harus tergantung sama orang lain. Yang terakhir nih, kayaknya cukup itu ya, tentang menerima apa adanya dan kita harus siap untuk berubah. Ketika orang melakukan sesuatu yang buruk, kita juga perlu menyadari bahwa dia yang bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Kalau misalnya, dan juga dia bertanggung jawab atas keinginan dia untuk berubah. Kalau pada akhirnya dia tidak memiliki keinginan untuk berubah, walaupun teman-teman sudah membantu, sudah memberikan saran, memfasilitasi dia untuk mencari bantuan, terus akhirnya dia tidak mau atau dia tidak berubah, bukan berarti atau tidak menandakan bahwa kalian adalah orang yang buruk. Gitu. Bukan berarti kalian yang gagal. Jadinya, menerima apa adanya itu kita harus lihat juga sebagaimana kita lihat batasan kita. Menerima apa adanya itu baik, tapi bukan berarti kita harus menjustifikasi perilaku-perilaku yang buruk. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ada perilaku yang mengontrol, ngecek keberadaanmu setiap saat, marah kalau nggak ngabarin, ngatur jadwal, ngatur orang yang kamu temui, terus nentuin kamu boleh pakai baju apa. Wih, kayak bocah nih. Kayak manajer, iya. Iya ya, ini kan pacar ya, bukan manajer ya. Ngapain juga ngatur-ngatur segala hal seperti itu. Kayaknya orang tua aja nggak ngatur segitunya ya. Nah, menuntut hubungan fisik yang tidak kamu kehendaki. Bisa sifatnya mencium, meraba, dan ada meremah dan selanjutnya. Iya, betul. Ini termasuk yang itu ya, yang digital. Jadinya minta foto dong. Minta foto, oh nggak mau difoto full body, ya udah sebagian aja. Pokoknya minta ini terus sampai dikirim. Itu adalah tanda-tanda yang sangat tidak sehat. Lanjut. Terlalu sensitif, mudah terpicu kemarahannya, meluapkan emosi.
dan tidak diprediksi dan mudah berubah. Hati-hati ketika punya teman, sahabat yang punya kecenderungan untuk mudah terpicu dan emosinya berlebihan. Itu sebaiknya memang mencari cara untuk mengelola emosi yang lebih sehat ya. Dan ini tanda-tanda juga bisa melakukan kekerasan. Udah levelnya bukan tidak sehat lagi nih ya, berkekerasan. Lanjut, kayaknya yang terakhir nih. Sering menyalahkan dan membuat pacar merasa bersalah. Nah, itu ya udah rasanya pasti nggak enak banget ya ini ya. Jadinya maksudnya adalah salah satu pihak merasa lebih sering dipersalahkan dibanding pihak yang lain. Karena kalau misalnya ini sesuatu yang sehat, masing-masing kan pasti setiap orang punya kesalahan ya. Masing-masing punya kayak seperti ya porsi salah, tapi juga saling memperbaiki satu sama lain. Nggak cuma disalahin toh. Gitu. Iya, betul. Ini selalu jadi awal mula manipulasi di toxic relationship. Iya, ketika salah satu merasa dirugikan dan dipersalahkan terus-menerus. Sekarang, tadi kan kayaknya udah itu ya, kita udah diskusi pacaran yang sehat, nggak sehat. Dari awal kita juga ngomongin tentang boundaries. Teman-teman juga udah ngeliat mitos fakta, dan dari diskusi sih udah kelihatan tuh teman-teman tahu mana yang sehat, mana yang enggak. Nah, kekerasan dalam pacaran itu apa? Kalau misalnya di WHO, ini pengertian yang saya ambil dari WHO itu intimate partner violence. Jadinya kekerasan atau abuse yang dilakukan oleh pasangan dekat, pasangan intimate. Ini perilaku yang dilakukan oleh pasangan atau pacar atau mantan, termasuk yang mantan juga, yang mengakibatkan bahaya fisik, seksual, dan psikologis. Termasuk di dalamnya ada agresi yang bersifat fisik, pemaksaan seksual, kekerasan psikis, dan perilaku yang mengontrol. Kekerasan psikis di sini bentuknya bisa verbal, jadinya kayak kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, bahkan bisa juga pengabaian. Jadinya kita udah berusaha banyak tapi diabaikan, didiemin, dengan tujuan kalau didiemin itu menyiksa pacarnya gitu. Kan ada beberapa orang yang kita yang cara agresinya adalah didiemin, jadinya apa yang dia minta nggak dikasih. Gitu. Itu juga salah satu bentuk kekerasan dalam pacaran. Seberapa sering sih KDP ini terjadi atau kekerasan dalam pacaran terjadi? Teman-teman mungkin melihat, oh kekerasan dalam pacaran itu di antara teman-teman mungkin banyak. Tapi kalau misalnya dicatat ya, yang melapor di tahun 2009 ada sekitar 2.000-an kasus. Se-Indonesia ada kasus-kasus yang dilaporkan sampai 2.000. Kalau dicatat tahunnya LBH Apik ada 63. Dan kasus-kasusnya itu banyak yang akhirnya ke ranah cyber. Jadinya online, menggunakan bisa WhatsApp, Instagram, isinya ancaman-ancaman, Facebook juga bisa seperti itu. Di Yayasan Pulih sendiri, tempat saya bekerja, KDP itu adalah kasus kekerasan yang paling banyak tertiga setelah KDRT dan kekerasan seksual yang dilaporkan di sini. Jadinya ini kasus kekerasan dalam pacaran kan termasuk kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar. Jadinya walaupun udah putus, mantannya tetap nyari, tetap ngancem, dan seterusnya. Dan sehingga membutuhkan layanan konseling dan juga pendampingan hukum. Mayoritas korban atau penyintas yang datang adalah perempuan, namun tidak menutup adanya korban laki-laki. Mayoritas pelaku saat ini yang datang adalah laki-laki, walaupun kita tidak menutup adanya kasus khusus yang pelakunya perempuan. Saat ini memang kebanyakan adalah korban perempuan. Yang paling sering merasa dirugikan dari hubungan kekerasan ini adalah perempuan pada saat ini. Tapi ada juga yang laki-laki merasa dirugikan dalam hubungan, jadinya merasa mengalami kekerasan, tapi punya kekerasan sendiri. Nanti kita akan lihat juga ya, mengenai apa sih bentuk-bentuk kekerasan yang ada, supaya kita kebayang seperti apa. Slide selanjutnya.
Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang sering ditangani dan terlihat. Jadi teman-teman, bentuk-bentuk kekerasan ini patut diingat bahwa dalam hubungan bisa aja lebih dari satu. Jadinya kekerasan pacaran bukan hanya fisik aja atau kekerasan psikis aja. Biasanya adalah bisa mulai tambah parah, tambah banyak bentuk kekerasan yang terjadi. Oke, yang pertama fisik. Kalau fisik kan banyak ya, kalau terlihat sesuatu yang terlihat yang menyerang ke tubuhan. Jadi bisa memukul, menampar, memukul dengan alat, melempar barang, itu juga bisa. Itu adalah fisik. Kalau seksual itu adalah pemaksaan, termasuk bujukan ataupun ancaman atau permintaan-permintaan yang sebetulnya belum siap atau belum nyaman untuk melakukannya. Itu adalah seksual. Psikis dan emosi, kata-kata yang merendahkan, kritik, isolasi sosial artinya contohnya tidak boleh bergaul sama ini. Hapus semua nomor cowok di HP kamu. Ya, itu salah satunya tuh. Kamu nggak boleh ikut OSIS karena ketuanya kayaknya suka sama kamu, jadinya kamu nggak usah ikut. Nah, itu adalah suatu kontrol sosial. Termasuk juga ancaman dan emotional blackmail. Kalau emotional blackmail adalah kalau kamu cinta atau kalau kamu sayang, kamu kan seharusnya mau kayak gini. Nah, itu jadinya kayak emosional, menuntut sesuatu yang kamu nggak nyaman, tapi tuntutannya emosional. Selanjutnya digital, menjelek-jelekan di sosial media, menyebarkan foto, video, memperburuk reputasi di depan teman-teman yang lain, jadinya ngomongin, oh dia mah seperti ini, dia mah seperti ini. Itu sebetulnya bentuk kekerasan, teman-teman. Nah, kenapa sih seseorang melakukan kekerasan? Teman-teman butuh, ini ada power and control wheel. Kekerasan itu digunakan seseorang untuk mengontrol dan menguasai. Jadinya, ketika hubungan itu berkekerasan, biasanya kekerasannya kan berbeda-beda dilakukannya seperti ini nih, bisa anger, bisa menggunakan social status, bisa isolasi, bisa peer pressure, bisa ancaman. Macam-macam kekerasan itu digunakan untuk mengontrol. Semakin orang yang mau berontak atau pengen pergi, dia mungkin akan menggunakan lebih banyak metode mengontrolnya. Gitu. Dan kalau misalnya udah parah banget, pakai suatu bentuk agresi yang menyakiti tubuh dan secara seksual juga. Itu. Jadi fungsinya itu, kekerasan adalah untuk itu, menguasai, mengontrol. Jadinya ada power atau relasi yang tidak setara antara dua belah pihak, antara pacar ini. Jadi, kalau misalnya tadi kan ya kontrol ya, jadinya kata kuncinya adalah kekerasan dalam pacaran adalah kontrol. Ketika seseorang memiliki kontrol yang lebih besar dibanding yang lain, sehingga dia berusaha untuk menekan supaya orang ini nggak kemana-mana, supaya mudah dikontrol. Nah, orang yang jadi kontrol itu dampaknya kayak gimana? Tanda-tandanya seperti apa? Sebenarnya tanda-tanda yang di sini adalah tanda-tanda yang relatif umum, karena sebetulnya wajahnya itu berbeda-beda. Contohnya aja ya, kalau di remaja kayak penurunan performa belajar, yang biasanya berprestasi jadi cenderung menurun, ada perubahan drastis yang tadinya dia pakai bajunya sukanya warnanya coklat, suka warna abu-abu, tiba-tiba dia pakai warnanya harus kuning. Ya, seperti itu ya, yang tidak sesuai dengan apa dia biasanya. Kesulitan untuk melakukan kegiatan karena larangan ya, pembatasan sosial. Sering ketakutan dan nggak tenang kalau berada sama pacar, kayak takut dia tiba-tiba meledak, segan untuk bercerita. Jadinya kalau misalnya ditanya, gimana pacar lu, kamu seneng nggak sama pacar baru, terus ya gitu deh gitu ya. Jadi kayak nggak enak gitu ya kalau untuk ngomongin. Nggak bisa lepas dari alat komunikasi, kayak HP-nya harus on terus. Bahkan ada beberapa kasus, karena ini sambil cerita itu juga ya, pengalaman di lapangan, karena si laki-lakinya sangat tidak mau ceweknya itu lepas dari dia sekolah
lagi kelas, HP-nya harus on terus supaya kedengeran bahwa dia berada di kelas, supaya kedengeran bahwa suara guru lagi belajar di situ. Dan kalau dimatiin, dia langsung di SMS atau di telepon berulang kali. Terus mulai muncul tampak memar-memar di tubuh, dan atau emosinya mudah terpicu, mudah nangis, dan banyak lainnya. Gitu. Tapi ini ingat ya, ini hanya tanda-tanda tidak selalu jelas, tidak selalu kita melihat, oh kayaknya gue harus ngeliat tanda-tanda ini deh baru ada kekerasan. Nggak selalu begitu. Ada yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata dia terlatih untuk menutupi apa yang dia alami. Karena tidak semua orang ingin bercerita, karena banyak alasan juga tidak mau bercerita. Ada yang seringnya itu adalah menyangkal bahwa kekerasan itu nggak terjadi kok, itu emang salah saya. Mungkin sayanya aja yang bandel, yang nakal, dia sayang kok sebetulnya. Hal-hal seperti itu membuat seseorang sulit untuk mengakui bahwa yang dia alami adalah kekerasan. Oke, tuh seperti itu ya, contoh. Mengontrol itu wajar, sharing password sama PIN ATM itu tanda bahwa dia percaya. Gitu. Hal-hal menormalisasikan hal-hal seperti cara pikir yang menormalisasikan seperti itu yang membuat seseorang jadi sulit untuk melihat, oh ternyata saya dimanipulasi toh. Ternyata saya berada dalam hubungan yang nggak sehat. Gitu sih teman-teman. Lanjut. Oke. Salah satu tanda yang cukup ketara ya ketika ini ada kekerasan atau enggak adalah siklus, teman-teman. Jadi selain ada bentuk-bentuk, saya juga pengen mengenalkan adanya siklus kekerasan dalam hubungan pacaran. Siklus ini biasanya dimulai dari periode bulan madu, periode yang manis, cinta-cintaan, deket, semua ya dunia penuh dengan pelangi, bunga-bunga, dan lope-lope di udara. Namun lama-lama ada ketegangan, kayak kok apa ya, sering marah, nggak dibalas SMS-nya, ngamuk. Kalau misalnya nggak ngangkat telepon, disamperin ke rumah, kamu lagi ngapain? Kamu lagi sama cowok lain ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lama-lama kayak, oh kok kayak gini sih? Oh enggak kok, dia mungkin cuman cemas aja, ya insecure kali ya gitu. Tapi lama-lama terjadi karena ini akumulasi, jadi ada ledakan. Ledakan ini biasanya muncul bentuknya berbeda-beda, bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual. Setelah kekerasan, biasanya si orang yang melakukan kekerasan akan tiba-tiba seperti minta maaf. Tiba-tiba menjadi sangat baik, ngejar-ngejar, jadinya periode pursue, ngambil hati supaya si pacarnya ini balik ke dia. Tapi yang menarik, minta maafnya itu, ya betul, iya Kak, katanya khilaf ya. Kalau khilafnya berulang, itu bukan khilaf itu artinya. Kalau misalnya menarik, dia ada kata-kata minta maaf, tapi ada kata tapi. Gitu. Iya, aku kan marah seperti ini, tapi ini gara-gara kamu yang nggak ngasih tahu kalau kamu pergi ke sana. Ini gara-gara aku cemburu sama pacar kamu, itu kan artinya saya sayang sama kamu. Jadi kayak selalu ada alasan dan tidak mengakui bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia tuh melakukan kekerasan. Gitu. Bilang, aduh saya gelap mata, saya hilaf, saya nggak akan mengulanginya lagi. Terus diulang lagi, terus diulang lagi. Itulah yang teman-teman bisa lihat, oh kekerasan dalam pacaran itu ada siklusnya. Ya bukan hanya 1-2 kali kekerasan terjadi, tapi sebenarnya sesuatu yang berulang. Lanjut. Apa sih dampak dari kekerasan dalam pacaran? Ini adalah beberapa dampak-dampak yang muncul dari konsep diri jadi negatif, terutama remaja ya. Ketika pencarian identitas diri adalah sesuatu yang penting, ketika pacaran mengalami kekerasan, konsep dirinya menjadi negatif. Dan hal ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti dia berprestasi, bagaimana nanti dia berperforma di pendidikan atau pekerjaan, dan juga termasuk perilaku beresiko. Tahu ya, perilaku beresiko ya, seperti menggunakan obat-obat terlarang, ataupun nanti ketika pacaran lagi,
pacarannya juga melakukan kekerasan. Oke, ini bisa dibaca secara umum, termasuk ke ada kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan seterusnya. Lanjut, ini kenapa sih bisa terjadi? Ini adalah secara umum yang bisa kita baca di sini adalah kita harus lihat bahwa KDP itu banyak faktornya, teman-teman. Bukan hanya salah jangan sampai kita menyalahkan si korban. Karena ada faktor individu, ada bentuk interpersonal atau relationship, bagaimana komunitas, dan juga bagaimana masyarakat. Dari individu, mungkin saja ada kurangnya pengetahuan tentang kekerasan dalam pacaran. Oke. Pengalaman sebelumnya juga mungkin dia punya hubungan berkekerasan di dalam keluarga sehingga menganggap bahwa kekerasan dalam pacaran sesuatu yang wajar. Bisa juga di dalam interpersonal atau relasi hubungannya tidak setara. Mungkin pacarnya lebih tua, punya finansial yang lebih kuat. Terus teman-temannya pun nggak apa-apa lah gitu ya. Jadinya kayak pressure dia tetap menjalin hubungan dengan pacar tersebut. Dari komunitas, adanya toleransi mengenai kekerasan dan relasi tidak setara. Serta di komunitas tidak tersedia bantuan-bantuan. Nah, itu juga membuat kekerasan dalam pacaran itu ada. Di masyarakat, nilai-nilai masyarakat yang mendukung kekerasan, pandangan tentang maskulinitas yang terkeliru, juga menguatkan peran gender yang tidak setara. Aku bacain pertanyaan dulu ya. Tadi ada yang nanya, Kak, dari Goes Cilata namanya. Kenapa sih dalam pacaran ada yang merasa tertindas dan menindas? Oke. Ada yang merasa tertindas dan ada yang menindas. Kayaknya menarik kalau misalnya kita ngelihat di itu ya, yang tadi yang apa sih namanya, power and control wheel. Ada nggak teman-teman bisa buka slide-nya itu? Yang ada lingkaran, terus di tengahnya ada power and control. Jadi kalau misalnya ada yang menindas dan tertindas, itu yang pasti itu bukan hubungan yang sehat. Itu bisa dicurigai ada relasi yang nggak setara di dalam hubungan tersebut. Dan ketika penindasan itu kan dilakukan untuk menguasai yang tertindas itu. Kenapa itu ada? Salah satunya adalah pola relasi yang dipelajari. Dan bagaimana sih memandang hubungan itu harus ada yang seperti itu gitu. Kayak gini ya. Terima kasih udah dibuka. Kita harus lihat bagaimana itu kan yang kita udah tahu ya, itu nggak ada sesuatu yang nggak sehat dan itu adalah sebetulnya adalah relasi yang nggak setara. Tapi kenapa masih ada? Kadang-kadang salah satunya adalah kita atau yang dia tahu adalah kalau pacaran harus kayak gitu. Yang dipelajari dari masyarakat atau dari lingkungan keluarga, lingkungan komunitas adalah seperti itu. Bahwa kalau misalnya mau sukses, harus ada yang menguasai, harus ada yang dikuasai. Itu kan sebetulnya cara pandang yang keliru ya, teman-teman. Ya, jadinya memang yang harus diubah juga adalah mindset itu. Nah, di sini ada Abigail nih, Kak. Oh ya, boleh. Silahkan, Kak Abigail boleh unmute audio dan bertanya langsung. Iya, halo Kak, saya mau tanya. Menurut saya bisa jadi kan angka KDP yang tinggi itu terjadi karena normalisasi kekerasan pada pasangan di lingkungan dan juga bisa aja karena dasar hukum yang tidak tegas, Kak. Saya nggak tahu kalau misalnya dasar hukum yang sekarang, tapi kan RUU PKS belum disahkan. Kalau misalnya sampai saat ini, hukuman apa sih, Kak, yang diberikan pada pelaku KDP dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku KDP kepada korban selain lembaga yang memberikan dampingan psikologi kepada si korban gitu, Kak. Oke, pertanyaan yang penting nih dari Abigail mengenai, karena tadi komunitas ada salah satu hal yang di komunitas yang penting adalah adanya perlindungan, bahwa perilaku itu adalah tidak benar dan ada perlindungan hukum bagi si korbannya. Untuk saat ini
kalau misalnya hukum apa yang digunakan, kayaknya itu di luar kapasitas saya ya, karena itu baiknya itu langsung ke teman-teman pendamping hukum seperti di Lembaga Bantuan Hukum di LBH Apik atau ke Komnas Perempuan. Tapi yang saya lihat, kasus-kasus yang akhirnya maju adalah kasus-kasus yang punya bukti. Padahal nggak setiap saat kasus kekerasan dalam pacaran itu ada buktinya. Jadinya kasus-kasus yang memang ada bukti fisik, ada bukti chat atau bukti apa yang dikumpulkan sehingga bisa dilanjutkan oleh kepolisian dengan pasal-pasal yang menurut mereka bisa sesuai lah ya unsur hukumnya. Jadinya kayak ada bermacam-macam pasal yang digunakan dan itu kayaknya orang-orang hukum yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau mengenai RUU PKS itu juga suatu concern yang penting karena kasus-kasus kekerasan dalam pacaran itu banyak unsur-unsur kekerasan seksualnya. Dan saat ini belum ada perlindungan mengenai itu. Ketika ada, jadi kita sama-sama nih mendukung, mendesak pemerintah kalau bisa, ada dong RUU PKS untuk melindungi kasus-kasus yang ada unsur kekerasan seksual. Karena saat ini sih dari yang ada saat ini ya, hukumnya saat ini kurang memihak pada korban. Tuh. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, makasih Kak Danika. Pertanyaan selanjutnya ada dari Firly nih. Nah, tadi kan di yang Catahu itu kan berdasarkan data lebih banyak pelaku kekerasannya itu laki-laki, Kak. Nah, kenapa sih akhirnya bisa laki-laki yang jadi pelaku lebih banyak? Apa karena apa karena ada stereotip yang bilang laki-laki harus kuat, jadi laki-laki itu yang mengalami sedikit yang melapor, gitu, Kak. Oke, terima kasih. Itu menarik tuh, kita jadi ngomongin tentang itu ya, isu tentang maskulinitas. Jadinya kenapa sih kekerasan juga banyak terjadi dan dinormalisasi, itu adalah kita ngomongin tentang bagaimana maskulinitas yang kaku, yang sering dibilang toxic masculinity ya, yang sering disebutnya seperti itu. Jadinya bagaimana pengertian laki-laki yang sangat kaku itu melanggengkan adanya kekerasan, melanggengkan hubungan yang tidak setara di dalam rumah tangga lagi, dalam hubungan pacaran. Dan kalau misalnya kasus-kasus laki-laki sedikit, iya, karena salah satunya laki-laki tidak banyak yang melihat bahwa hubungannya itu berkekerasan, bahwa ada manipulasi di situ. Kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus di Puli sendiri, klien laki-laki itu lebih sedikit dibanding perempuan, karena salah satunya adalah bagaimana masyarakat kita melihat laki-laki tidak nyaman untuk mengungkapkan emosi atau perasaannya, atau sharing apa yang dia alami dalam hubungan kepada orang lain. Gitu sih, kecuali ketika sudah sangat parah sekali dan akhirnya dia nyari bantuan, baru dia mau nyari bantuan. Betulnya salah satu kampanye di Yayasan Puli pun adalah untuk menormalisasi maskulinitas yang sehat, seperti berbagi peran yang sehat di rumah, bagaimana laki-laki juga bisa punya perasaan, emosi, dan bagaimana cara mengelolanya secara sehat. Makasih Kak Danika. Nah, pertanyaan selanjutnya ini cukup mirip sih dari Sabita dan dari yang namanya Ice Juice. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita terjebak nih dalam toxic relationship, gimana sih Kak tipsnya supaya kita bisa move on? Sedangkan orang-orang yang toxic itu ada di sekitar kita gitu. Oke. Gimana sih caranya kita keluar ya dari hubungan yang toxic? Mungkin yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu apakah ini hubungannya kekerasan, toksik atau enggak. Makanya kita akan belajar ya, melihat pola-pola, apakah ada siklus atau pola kekerasan di situ, bentuk manipulasi apa yang dialami. Jadinya kayak memahami dulu nih, yang terjadi sama kita itu apa. Karena terutama untuk orang-orang yang tidak menyadari, memahami itu adalah sesuatu kerja keras yang berat juga.
Jadi mengakui bahwa oh ternyata ini nggak sehat gitu. Oh bahwa situasi ini adalah hal yang berbahaya dan tidak baik buat saya. Selanjutnya adalah meyakinkan diri dulu bahwa ini bukan salahnya kamu, bukan pilihan kamu untuk berada dalam hubungan ini. Terus ceritakan sama orang yang bisa dipercaya karena penting sekali untuk berbagi dulu sama orang lain. Kan ketika dalam hubungan yang berkekerasan kan ada isolasi ya. Ketika isolasi kita merasa tidak berdaya, dan ketika kita punya jaringan, jadinya cerita ke orang lain, ke orang-orang yang kira-kira mempercayai dan bisa membantu, itu bisa menimbulkan rasa berdaya dan percaya bahwa kita bisa keluar. Selanjutnya adalah mencari bantuan profesional, bisa pendamping, konselor, psikolog, untuk memahami apa yang terjadi, apa dampaknya ke diri sendiri, dan gimana ya caranya untuk mengelola apa yang dirasakan saat ini. Yang penting juga adalah buat rencana penyelamatan diri, karena untuk hubungan kekerasan pacaran yang sudah parah banget, kalau buru-buru keluar malah eskalasi kekerasannya tambah parah. Jadinya jangan sampai dia ya udah putusin aja, pergi, menghilang. Nanti kalau misalnya pelakunya marah, dia akan nyari ke banyak tempat, banyak orang. Jadinya malah berbahaya nantinya. Jadi penting untuk buat rencana. Oke, saya mau putus karena nggak sehat sama dia. Yang harus saya lakukan adalah saya mesti ngomongin di tempat umum. Saya mesti siap-siap untuk kalau dia marah-marah, saya harus bisa kemana. Mungkin saya minta ditemenin sama teman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau misalnya mau memproses secara hukum, penting sekali untuk mengumpulkan bukti. Chat-chatnya dia kah, foto memar atau luka ketika dia melakukan tindak kekerasan. Kalau perlu video atau rekaman suara dari si pelakunya itu sendiri. Sehingga itu bisa membantu dalam proses ketika mau dilaporin ke pihak berwajib. Gitu, teman-teman. Jadinya itu adalah beberapa tips yang bisa dilakukan atau ketika kamu berada di dalam hubungan yang berkekerasan itu. Iya. Itulah. Ada lagi beberapa yang Iya. Oke, ada lagi nih, Kak. Dari Kak Melalusa, bagaimana memulihkan mistrust yang kerap jadi pangkal konflik dalam relasi dengan pasangan? Memulihkan mistrust? Iya. Belajar percaya lagi dong. Iya, ya itu Kak. Iya. Memulihkan mistrust itu kompleks ya, karena kita nggak tahu kan asalnya dari mana. Setiap orang punya sejarahnya sendiri, kenapa dia bisa tidak percaya, atau punya sejarahnya sendiri kenapa kok sulit sekali sih percaya sama orang. Yang pasti yang bisa membantu memulihkan adalah memahami dulu asalnya dari mana, apa sih yang membuat saya tidak percaya, apakah ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar, apakah ini sumbernya dari saya saat ini atau dari masa lalu. Kalau misalnya ini sesuatu yang ingin kamu selesaikan, ada berbagai cara, bisa nyari kalau misalnya konseling juga bisa sih ya, ke psikolog buat konsultasi, konseling, sharing ke temen. Beda-beda ya caranya ya, sulit, nggak ada resep, satu resep gitu nggak ada, karena setiap orang pasti punya caranya yang berbeda-beda masing-masing. Gitu. Ya, oke, benar banget Kak. Tiap orang punya caranya masing-masing ya. Iya. Selanjutnya tadi ada Kevin Christopher nih yang angkat tangan. Ya, silahkan Kevin, boleh langsung unmute audio. Baik Kak, selamat siang, selamat sore. Jadi gini, Selamat saya mau sore. tanya. Kalau yang tadi kan ceritanya orang yang barusan tadi nanya kan dia yang berada di hubungan yang toxic relationship. Jadi dia menyadari dirinya sendiri begitu kan. Nah, jadi saya punya teman gitu. Dia terjebak dalam hubungan toxic relationship gitu. Nah, terus saya juga kasihan sama dia gitu. Karena memang saya ngelihat dia kayak justru dengan adanya hubungan itu dia kayak nyakitin diri dia sendiri gitu.
Sedangkan saya tahu bahwa posisi saya itu hanya sebagai seorang teman. Jadi nggak bisa berperan banyak juga gitu di dia gitu. Nah, jadi untuk ngebantu dia keluar dari toxic relationship itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih Kevin atas pertanyaannya karena itu sesuai dengan slide ini selanjutnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia? Sebetulnya memang kata-kata Kevin itu penting, benar bahwa kita kan teman ya, kita gimana ya caranya ngebantu dia sampai dia akhirnya mau keluar. Yang pertama kali adalah kita tetap ada di dekatnya dia. Jadinya kita tetap berada di dekatnya dia kalau dia butuh. Karena salah satu hal yang penting juga ketika teman kita mengalami seperti itu adalah apakah teman kita itu siap untuk sharing. Ketika dia udah sharing pun, itu kamu sudah sangat membantu dia. Bahwa dia masih punya tempat untuk bercerita, dan dia punya keberanian untuk bercerita. Itu yang harus sangat diapresiasi. Kita pun sebagai teman bisa menguatkan bahwa ini bukan salah kamu. Ini adalah sesuatu yang pola kekerasan. Kamu pun bisa mulai memberikan informasi. Jadinya, kira-kira kamu butuhnya apa? Apa yang bisa membantu kamu merasa lebih baik? Kamu pengen kan merasa lebih baik? Kalau kamu pengen merasa baik, kira-kira kebayangnya ngapain? Oh, saya mau konseling deh, mau ini ya. Udah, aku bantuin cariin tempatnya. Kalau dia mau. Gitu. Jadinya kita menjadi fasilitator untuk sesuatu yang dia mau lakukan, mau rubah. Jadi membuat dia juga merasa berdaya. Satu lagi yang penting adalah kita sebagai teman, kita bisa membantu dia untuk memastikan keamanan. Kalau misalnya jadinya kita memperlihatkan bahwa kita concern. Aku lihat kok kamu kayaknya sering merasa takut. Apa ya yang bisa aku bantu supaya kamu merasa lebih aman dan nyaman. Gitu. Dan ketika dia mau cerita, ya sediakan waktu yang dimana kamu bisa untuk cerita. Kalau misalnya dia merasa bahwa, cuman gini doang kok, cuman gini doang, nanti juga hilang. Bekas-bekas memar-memar itu adalah sesuatu yang mudah hilang. Salah satu yang bisa kita bantu adalah kita meyakinkan bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang serius. Bahwa dia berhak mendapat rasa aman dan nyaman dan merasa dihargai oleh pasangannya. Sehingga dia mulai tuh kepikiran, oh iya ya, saya seharusnya gini ya. Hal itu membuat dia berpikir dan akhirnya menyadari bahwa yang dialami adalah suatu bentuk kekerasan. Itu, kebayang ya Kevin ya. Jadi kita emang tidak bisa cepat untuk narik dia keluar, karena kalau kita ngambil dia buru-buru keluar, dia malah menolak kita. Seringnya itu malah ditolak. Gitu. Memang harus agak pelan-pelan, kita dengerin, kita pastikan keamanan, kita fasilitasi kalau dia butuh bantuan. Jadi bentuknya memfasilitasi dia untuk dia menjadi seseorang yang lebih berdaya lagi. Gitu. Terjawab kira-kira? Ya Kak, tadi Kevin jawab, iya Kak ngerti katanya. Oh, yang ketergantungan. Oh ya, ketergantungan sama itu ya, ketergantungan sama codependency ya, itu sesuatu yang kompleks juga sih. Bahwa kalau misalnya sudah ketergantungan sama codependency, yang bisa kita bantu adalah ya membantu dia mencari substitut dari ketergantungannya yang lebih positif. Gitu, kayak ketergantungan secara ekonomi, ya kita bantu dia lebih mandiri secara ekonomi. Itu sih. Tapi memang kita sebagai teman atau orang luar bisa membantu sebatas memfasilitasi. Kecuali kalau sudah ada ancaman menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kalau itu harus cepat ada reaksinya sih. Gitu. Faktor keamanan itu nomor 1. Jadi saya kira itu Mbak, solusinya bagaimana yang ketika MBA tadi, karena nyambung kementerian melarang nikah usia anak, tapi selalu diawali dengan pacaran, hamil, nikah. Gitu. Terima kasih Kak Danika. Iya, terima kasih Pak. Ini diskusi yang menarik ya mengenai pernikahan usia anak.
Sebetulnya kan salah satu dampaknya yang tadi kita diskusikan juga ya mengenai hubungan tidak setara atau kekerasan dalam pacaran adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah kita bisa menyalahkan itu dari sudut pandang apa ya, bahwa pacaran lah yang menyebabkan hal-hal itu terjadi? Coba kita telusuri lagi lebih mendalam, kita juga lihat apakah itu yang menjadi penyebabnya atau adanya pengetahuan yang memang apa ya, ketika remaja anak tidak dibekali pengetahuan yang tepat sehingga mencegah mereka untuk mengalami seperti itu. Karena kan tentu saja pengetahuan adalah kekuatan untuk mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Ketika pengetahuan remaja terbatas, apa yang dia tahu ya apa yang dikasih tahu pacarnya atau sesuatu yang dilihat di TV, kita bisa melihat ya banyak hal-hal yang mungkin keluar dari jalur ya yang tidak diharapkan, tidak hal-hal seperti itu. Yang menurut saya yang penting di sini adalah yang di-highlight adalah kita juga harus melihat dari sudut remajanya, apa sih yang mereka butuhkan untuk membantu mereka tidak mengalami hal-hal seperti itu. Dengarkan suara mereka ya, keterlibatan remaja, apakah apa yang bisa membantu mereka untuk melihat tentang situasi ini, masalah ini. Apa yang mereka butuh tahu, apa yang mereka butuh akses layanannya, apa ya hal-hal yang menurut mereka benar atau salah. Karena saya yakin teman-teman remaja di sini pun sudah belajar banyak ya, dan sudah melihat masalah-masalah seperti ini, mereka punya pendapat juga nih mengenai apakah ini salahnya pacaran kah atau ada salahnya yang lain gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya ngomongin tentang kasus kekerasan kehamilan tidak diinginkan, solusinya seperti apa? Itu sesuatu yang sistematis dan cukup kompleks ya, kalau melihat. Karena situasi ini kan salah satu kita berusaha mencegah pernikahan usia anak. Kita juga berusaha agar anak-anak perempuan bisa mendapat pendidikan sebaik-baiknya sehingga lebih berdaya, menguatkan ekonomi negara juga. Ketika ada kehamilan tidak diinginkan, kita lihat sendiri apa solusi terbaik bagi si remaja ini, karena remaja ini juga usia anak. Saya rasa tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk semua kasus ya. Semua solusi pasti ada kekhasannya sendiri, kesesuaiannya sendiri. Setiap anak memiliki faktor resiko yang kita harus pertimbangkan ketika mengambil keputusan, dan juga punya faktor pendukung. Siapa sih orang-orang di sekitarnya yang bisa mendukung, membantu dia menjadi lebih berkembang. Gitu, Pak. Mungkin ini jawabannya jadi dengan kata lain kayak kebanyakan kalau tergantung. Kita harus melihat kasus per kasus ya, tidak bisa satu aja. Dan kalau misalnya ngomongin tentang dan salah satu yang kita diskusi di sini adalah yang ngomongin tentang pacaran sehat ya, sebetulnya tujuannya adalah itu ya, mencegah teman-teman remaja mengambil keputusan yang tidak tepat bagi dia dan masa depan. Gitu. Karena kita tahu remaja kan masih berkembang. Tugasnya kita semua sebagai masyarakat untuk memberikan informasi yang membantu masyarakat itu berkembang ke arah yang mereka inginkan, yang ke arah lebih baik, yang produktif dan adaptif di masyarakat. Jadi sebenarnya yang mau saya luruskan di sini, kami di sesi Bincang Senja sebenarnya berusaha untuk mengkomunikasikan informasi sesuai dengan pengetahuan, fakta, dan juga kebutuhan remaja. Benar tadi seperti yang Kak Danika bilang, justru tujuan sesi ini adalah untuk memberikan pengetahuan nih kepada teman-teman remaja supaya jangan sampai terjebak di hubungan yang salah. Karena sebenarnya bukan soal relasi pacarannya yang salah, tapi ada relasi yang timpang, ada juga ancaman, ada saling menguasai yang sering terjadi gitu di antara remaja. Nah, makanya di sini sebenarnya Bincang Senja bertujuan untuk mengajak remaja ngobrol dengan sehat, punya pandangan yang positif, mengajarkan perilaku yang bertanggung jawab dan perilaku sehat juga. Seperti itu. Oke.
Kalau begitu yang slide yang sebelumnya itu ada tips sedikit mengenai apa yang bisa kita lakukan ketika menemui teman kita yang juga pelaku. Salah satunya yang satu itu ya, memberikan pengertian pendidikan bahwa itu adalah KDP, mengajarkan untuk mencari metode penyelesaian masalah yang lebih baik daripada marah-marah ataupun ngatur orang, mendingan kita cari solusi komunikasi yang tepat dan juga mengarahkan pada layanan yang tersedia. Layanan-layanan tersedia di tempat masing-masing, mungkin teman-teman penting untuk cari-cari juga di Google ya, karena beberapa kan ada layanan seperti Komnas Perempuan, LBH Apik, Women Crisis Center, seperti Rifka Anissa di Yogyakarta, atau Nurani Perempuan di Padang. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang bisa buat sharing mengenai kasus-kasus seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa nyari di FPL, ini forum pengada layanan itu di Komnas Perempuan, jaringan di mana lembaga-lembaga itu menangani kasus-kasus berkaitan dengan kasus kekerasan dalam pacaran ataupun KDRT. Gitu. Kalau misalnya lebih lengkap, mungkin bisa cari juga di website Yayasan Pulih. Nah, sekarang boleh dong minta Kak Danika berikan kesan dan pesan untuk teman-teman remaja yang ada di sini. Apa ya kesannya? Kesannya adalah saya merasa terinspirasi sih sama teman-teman remaja, bahwa teman-teman remaja ini memiliki kepedulian yang besar mengenai isu-isu yang terkait kehidupan remaja dan mau membantu menyebarkan ilmu agar teman-teman remaja yang lain bisa potensinya lebih tergali, lebih berilmu, jadi bisa mengambil keputusan juga lebih baik untuk masa depan. Ya, kesannya saya sangat terkesan loh. Jadinya kayak kagum lah, tepuk tangan lah buat teman-teman remaja yang sudah mengorganize kegiatan ini. Iya. Kalau pesannya apa ya? Pesannya tetap mempertahankan kerja-kerja yang sudah dilakukan, selalu belajar hal-hal yang baru, dengarkan juga ilmu-ilmu yang baru yang ada, terbuka juga terhadap masukan, karena masukan itu penting buat kita berkembang, dan selalu menerima kalau ada perbedaan, ya itu adalah sesuatu yang biasa perbedaan itu, jadinya kita bisa sama-sama belajar dari satu sama lain.